Duh, kalau penyakit satu ini kambuh, pasti deh langsung nggak produktif seharian. Migrain bukan sekedar sakit kepala biasa, tapi seringkali dapat mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik migrain dan bagaimana cara kita mengatasi atau mengelolanya? Yuk kita kupas lebih dalam penyakit migrain bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter hari ini. Jadi, ada beberapa jenis sakit kepala yang bisa terjadi pada seseorang. Dari mulai sakit kepala seperti tertekan atau terikat dengan nama tension type headache, ada juga migrain, kemudian ada juga cluster, ada juga disebabkan oleh obat, kemudian bisa headache yang disebabkan oleh overuse otot tertentu, kemudian bisa juga karena hormonal, dan satu lagi adalah vertigo. Biasanya pada migrain sendiri ditandai dengan nyeri yang hanya terlokalisir di area sisi kanan ataupun kiri, hanya salah satu. Nah, biasanya disertai dengan adanya tanda-tanda penyerta apabila migrain tersebut akan kambuh. Itu dinamakan aura. Pada beberapa orang dengan migrain yang disertai dengan aura, biasanya diawali dengan terlihat kilatan-kilatan cahaya di area mata, kemudian juga dapat melihat seperti sesuatu pandangan yang kabur pada titik tertentu. Nah, bisa juga disebabkan oleh suara yang sangat nyaring sehingga ada rasa-rasa tidak nyaman di pendengaran, lalu tidak lama muncullah migrain. Dan biasanya pada migrain ditandai dengan adanya puls atau denyutan yang terasa begitu kencang pada area di sisi yang nyeri tersebut. Bisa juga disertai dengan tanda gastrointestinal seperti mual ataupun muntah yang dapat menyertai dari penyakit migrain. Penyebab dari migrain sebenarnya tidak bisa kita samaratakan karena berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Namun yang paling sering apabila ada keturunan atau genetik pada seseorang yang mengalami migrain, itu bisa menurun pada anak ataupun anggota keluarga yang satu hubungan darah. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh adanya sensitasi dari cahaya berlebih atau juga suara yang begitu kencang dan tidak nyaman pada seseorang akan membangkitkan dari resiko migrain itu sendiri. Kemudian bisa juga adanya penyakit lambung yang dapat mengawali sakit migrain. Kurang istirahat tentu menjadi penyebab juga pada kondisi ini karena migrain itu sendiri bisa diakibatkan oleh kontraksi otot yang berlebih pada area di satu sisi kepala. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kurangnya nutrisi atau vitamin yang baik untuk syaraf. Untuk migrain sendiri, sebenarnya tidak ada pemeriksaan yang saklek seperti ini. Namun, kita bisa mencari tahu yang pertama melalui anamnesa. Pada beberapa pasien, kita bisa menanyakan bagaimana keluhannya terjadi, kemudian onsetnya seperti apa, apakah hal yang bisa mencetuskan sakit kepala itu terjadi, dan juga tentunya kita harus tahu gejala utama dari migrain itu sendiri, bahwa terjadi nyeri hebat di bagian setengah kepala yang ditandai dengan adanya denyutan dan juga adanya aura atau tanda-tanda yang bisa mengawali atau menginisiasi terjadinya migrain itu sendiri. Jika anamnesa itu sudah kita lakukan, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tersebut untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lainnya seperti apakah adanya penurunan dari fungsi syaraf atau fungsi gerak otot-otot area wajah, kemudian apakah adanya nyeri tekan di area sekitar mata untuk menyingkirkan penyakit cluster, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Pada beberapa kasus yang mungkin dialami pada penderita migrain berat, kita bisa menyarankan untuk melakukan MRI, bisa juga melakukan pemeriksaan neurologis secara lengkap atau bahkan pemeriksaan darah untuk mengetahui penyebab terjadinya migrain yang berulang. Pada beberapa kondisi migrain yang berat,
seperti nyeri yang tidak tertahankan dan tidak reda dengan pemberian analgetik, juga adanya tanda-tanda defisit neurologis atau penurunan fungsi dari syaraf, mungkin disertai dengan kelemahan otot atau juga sensitasi yang berkurang atau kebas di beberapa area tubuh. Itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahkan langsung ke unit gawat darurat, karena dikhawatirkan tidak hanya terjadi migrain, namun juga terjadi gangguan pada sistem syaraf pusat. Yang pertama harus dilakukan, tentunya pasien tidak boleh panik, karena semakin pasien panik dan stres, migrain tersebut akan semakin jadi dan semakin nyeri terasa. Kemudian cari bantuan dengan pereda nyeri. Pereda nyeri bisa digunakan NSAID seperti ibuprofen, atau mungkin yang ringannya adalah paracetamol, atau mungkin seperti ergotamin juga bisa digunakan pada beberapa pasien. Namun apabila obat tersebut susah ditemukan atau tidak tersedia di rumah, pasien bisa mencari kompres dingin terlebih dahulu, lalu bisa dikompres di area yang nyeri untuk merelaksasi otot. Bisa diselang-seling dengan kompres hangat, lalu kompres dingin kembali sampai rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada area kepala berkurang. Namun, apabila nyeri tersebut tidak hilang setelah istirahat dan pemberian obat atau dilakukan kompres, tentunya pasien harus segera mengunjungi dokter atau petugas medis. Apalagi jika migrain tersebut mengganggu aktivitas atau terjadi berulang-ulang kali. Kita perlu memikirkan apakah ada penyakit penyerta lain selain migrain. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko migrain agar tidak mudah kambuh. Yang pertama, tentunya harus istirahat cukup, minimal 6-8 jam satu hari. Hindari stres berlebih, kemudian jangan lupa konsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya. Makanan yang tidak sehat, junk food, tentunya memiliki zat-zat kimia yang tidak baik bagi kesehatan. Kemudian jangan lupa menghindari asap rokok. Lalu apabila kita bekerja atau beraktivitas pada suatu ruangan yang memiliki cahaya yang cukup tinggi, itu bisa diakali dengan menggunakan mungkin kacamata yang bersifat anti radiasi atau mengurangi paparan cahaya. Juga jangan beraktivitas pada tempat yang memiliki tingkat suara bising yang tinggi, karena tentunya dapat menjadi trigger utama terjadinya migrain. Jangan lupa untuk olah fisik dengan baik, dengan olahraga rutin 3-4 kali sehari, dan menjaga pola makan, terutama makanan-makanan yang bisa men-trigger terjadinya migrain seperti kadar susu berlebih, kafein tinggi, juga coklat yang bisa sensitif pada beberapa orang. Sekian pembahasan mengenai migrain. Saya Dr. Gama, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya hanya di channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Bye-bye!